Halo guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu ya, tamu yang spesial, yaitu Miss Merly. Hai. Nah, nanti dari video ini saya akan mengupas tuntas ya pekerjaan dari Miss Merly ini apa ya. Yang pasti Miss Merly ini pekerjaannya ini saya sedikit kasih clue ya di di bidang digital marketing. Nah, nanti untuk kejelasannya bisa nonton video ini sampai habis. Oke? Kita mulai ya. Ya, oke. Miss Merly, sebelum kita kamu menjelaskan digital marketing itu seperti apa. Mungkin kamu bisa menyebutkan nama lengkapnya siapa gitu. Jadi supaya pemirsa ini tahu semuanya. Ya. Oke, halo semua pemirsa, nama saya Merliani Effendi, biasanya dipanggil Merly. Sekarang usianya 27 tahun, terus tinggalnya di Surabaya. Dan hari ini bakal muncul di channel ini buat dikupas-kupas nih sama Mr. Jeff. Mr. itu. Iya. Oke, ya itu sedikit biodata dari Miss Merly ya. Sekarang kita akan menjelaskan ya, mungkin Miss Merly akan menjelaskan apa sih itu digital marketing ya. Jadi mungkin dia sebelum dia memulai digital marketing, mungkin dia sebelumnya pernah kerja apa, mungkin kita akan kupas tuntas ini ya. Nah, mungkin Miss Merly bisa menceritakan awal mulanya sebelum menjadi digital marketing itu Miss Merly melakukan kerjaan apa? Oke. Mungkin aku mulai dari definisi digital marketing dulu ya. Oke. Jadi definisi digital marketing itu sangat luas. Basically apa yang kita lakukan di digital mungkin dari email marketing, kemudian social media, kemudian kita mungkin iklan-iklan seperti Google Ads atau mungkin di platform-platform pokoknya digital itu semua definisinya dalam satu digital marketing itu. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan yang kedua, di mana kok bisa sih awal mulanya kok berkecimpungan berkarir di digital marketing. Jadi sebenarnya terus terang tidak disengaja. Kemudian juga mungkin kembali ke masa muda. Jadi dulu tuh masa muda saya tuh kepingin punya satu kerjaan di mana kita bisa memberikan berkat ke banyak orang. Tapi satu sisi juga saya harus cinta dengan pekerjaan ini gitu. Nah, waktu mulai dari masa muda, dari masa remaja, saya tuh suka ikut banyak kegiatan. Nah, singkat cerita waktu masuk kuliah di Universitas Ciputra, kita kan dituntut untuk bikin banyak project bisnis ya. Betul. Nah, jadi waktu itu mulai dari project trading bisnis cabai saya pernah, terus bisnis sepatu saya pernah, terus jualan makanan juga pernah, jualan online cookies juga pernah gitu. Jadi banyak sekali kegiatan yang saya lakukan. Tapi dari semua yang di planning, sepertinya jalan yang dikasih ke saya ini malah ke digital marketing. Nah, jadi kenapa bisa digital marketing? Waktu itu terus terang awal mulanya tidak sengaja. Jadi waktu itu saya ingat sekali, waktu itu nunggu semester skripsi. Jadi waktu semester 7 kan saya percepatan 3,5 tahun. Nah, waktu di semester kita nunggu skripsi itu banyak waktu luang gitu. Suatu hari saya terima broadcast, dicari social media marketing, ada klasifikasi nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4 itu tidak perlu ngantor. Nah, sebenarnya awal mulanya di situ aja sih. Jadi saya coba apply, saya bantu, jadi tiap habis ngampus ke situ bantu-bantu, terus kurang lebih seperti itu sih selama setengah tahun kurang lebih. Kemudian dari situ awal mulanya karir ini berjalan. Jadi setelah saya selesai bantu pertamatan dengan skripsi selesai, ternyata dari situ ada beberapa pemilik kafe yang waktu itu mulai tertarik nih. Jadi waktu itu Instagram nggak booming sama sekali, tiba-tiba
mulai nyariin, ya udah akhirnya sampai sekarang kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Oke, terus apa tuh namanya, kan pada saat itu kan katanya pernah jadi guru les bahasa Inggris. Ya? Oh iya benar. Gitu ya. Jadi pernah jadi guru les bahasa Inggris. Nah itu gimana pada saat itu kok bisa tiba-tiba ada apa namanya tercetus jadi guru bahasa Inggris itu loh. Ini sebelum kita bicara digital marketing lagi ya. Ya, bisa dibilang semuanya tuh mengalir. Jadi saya tipikalnya balik lagi waktu itu saya punya goal, saya harus punya kerjaan di mana saya cinta dan bisa memberikan berkat. Tapi bentuknya apa saya juga nggak tahu. Saya coba semuanya, termasuk akhirnya waktu itu ada kesempatan ngelesin bahasa Inggris. Jadi memang waktu itu nggak sengaja, saya ingat semester 1 itu waktu itu rumah sebelah itu ternyata lagi dibangun les-lesan. Nah, mama saya yang punya ide, daripada saya istilahnya itu di jam luang nganggur-nganggur, dia suruh saya untuk coba apply. Akhirnya istilahnya itu ya udah ngalir aja, ya udah saya belajar bikin CV dan segala macam. Itu pertama kali waktu mau nunggu kuliah masuk, waktu itu mau masuk kuliah semester 1. Terus akhirnya keterima. Waktu itu saya guru termuda yang waktu itu usia 17 tahun saya udah ngajar. Di tempat les-lesan itu selain saya habis itu umur 29 tahun gitu. Jadi waktu itu pecah rekor guru les termuda saat itu. Nah, di tempat les-lesannya. Nah, kemudian balik lagi kenapa sih kok waktu itu bisa start les Inggris ya? Jadi ya itu. Jadi karena mama saya yang punya ide, jadi memang beliau suka mendidik anaknya untuk terus menjadi sosok yang mandiri dan sebisa mungkin jangan nganggur, kurang lebih gitu. Ya. Nah, itu kan kenapa kok bisa tiba-tiba kok apa namanya jadi guru bahasa Inggris? Kok enggak guru matematika atau guru kimia yang lain-lain ya gitu. Karena tetangganya buka les-lesan bahasa Inggris. Nah, coba kalau tetangga saya buka les-lesan yang lain mungkin ceritanya beda lagi gitu. Jadi memang karena tetangga itu membuka les-lesan bahasa Inggris gitu. Jadi akhirnya ngikutin. Benar. Terus nggak sengaja tempat les-lesan itu tuh ceritanya cabang, istilahnya tuh anak usaha dari mungkin boleh sebut merek itu Kelp. Nah, jadi saya kebetulan les di Kelp itu dari kelas 5 SD sampai level terakhir, udah nggak ada level lagi. Jadi waktu itu udah sampai lulus. Nah, terus ternyata mama dengar kalau itu anak usaha Kelp. Jadi mama merasa kok ya udah kok nyambung aja gitu loh, gitu sih. Jadi mama ya menggabungkan semua cocok logi itu gitu. Istilahnya seperti itu. Iya. Oke, nah terus ngomong-ngomong kan apa namanya ada bisnis lainnya juga ya. Katanya bisnis dari orang tua. Nah, itu mungkin bisa disebutkan itu depotnya itu berdiri sejak kapan? Terus mungkin jualan apa gitu. Nah, itu coba mungkin dijelasin aja. Kalau papa mama saya sekarang usahanya depot. Jadi kebetulan beliau suka sekali masak, papa sama mama. Mereka buka depot Inti Rasa. Dulu namanya depot kita. Kemudian tahun 2018 baru diupdate namanya. Jadi depot Inti Rasa karena udah pindah di rumah gitu. Kalau dulu buka di ruko-ruko, ruko pasar modern di tempat food courtnya, sekarang pindah ke rumah, terus namanya di-update gitu biar makin keren. Oh gitu ya. Benar. Ini kalian harus nyoba ini. Ya. Ini rasa nih enak ini ya. Benar. Nanti kita coba ya makanannya ya. Enak sekali. Oke, kita kembali ke digital marketing ya. Iya. Nah, digital marketing itu katanya ada 3 ya tadi ya. Nah, itu tolong mungkin bisa sebutin apa, terus filosofinya gimana itu kok bisa ada misalnya memilih nama itu gitu loh. Kenapa kok nggak pilih nama ini gitu kan? Ya, coba dijelasin. Kebetulan saat ini usaha saya udah berdiri 7 tahun. Jadi dulu sempat dari les Inggris itu ngelesin, saya sempat waktu itu kan pertukaran pelajar, pulang sempat bikin les-lesan sendiri 5 tahun. Nah, berjalannya di tahun kelima itu sebenarnya juga berjalan ngerjain social media dari tahun 2013 waktu itu. Sambil jalan 2016 akhirnya menemukan passion, akhirnya full time di sosmed ini. Sekarang bisa dibilang kita punya 3 agency, ada social media management dan marketing services itu tadi yang ME.
kemudian ada branding juga, brandingnya kita sebut namanya Formos. Kemudian untuk divisi event management itu namanya Gadgetgo gitu. Kita under badan usaha CV Media Kreatif. CV Media Kreatif ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa ada follow apa Instagramnya ya. MA Social Management. Nanti di video itu nanti ada apa namanya Instagramnya mereka. Nah terus untuk ME terus apa Provos ya sama apa tadi Go apa tadi GoFos ya? Formos Gadgetgo itu maksudnya bidang apa? ME itu apa? Formos itu apa? Gadgetgo itu apa? Maksudnya mungkin lebih detailnya gitu loh. Oke. Kalau sebenarnya sih awalnya kan dari sosial media itu dari ME saja. Nah sambil ngerjain klien-klien itu ternyata banyak sekali masalah dan kebutuhan klien yang perlu dibantu. Nah, akhirnya kita memang menciptakan 2 brand yang lain supaya bantuin kebutuhannya klien-klien itu. Nah, kalau Formos sendiri itu mengerjakan kita bilang itu langkah pertama. Jadi sebelum brand itu launching, sebelum brand itu jalan marketingnya itu dikerjakan oleh Formos. Jadi Formos ini bertanggung jawab untuk brandingnya, kemudian untuk mungkin website, aplikasi, juga untuk video sama fotografi setup misalnya mau bikin katalog gitu. Nah itu Formos kerjaannya. Kalau yang tahap kedua kita bilang ME, jadi brandnya udah siap buat di launching. Kita akan bantu proses launching, maintain sampai dia menjadi sustain atau mencapai ke potensi terbaiknya itu. Itu kerjaannya ME. Kalau yang Gadgetgo ini event management, jadi ketika proses tahap kedua itu berjalan, kadang-kadang kalau mau launching, mau bikin gathering, mau bikin eksklusif VIP party mungkin dengan customernya. Nah itu kerjaannya Gadgetgo. Jadi Gadgetgo itu seperti kayak event organizer. Benar, gitu ya? Bisa dibilang seperti itu. Nah ini kan tadi kan ada Formos, ada Gadgetgo, terus ada ME. Nah itu kata-kata itu diambil dari apa? Maksudnya kok bisa ada kata-kata seperti itu? Apa idenya seperti itu gimana? Oke. Kalau ME itu apa? Oh dari filosofinya ini. Kalau Formos itu apa? Gadgetgo itu kenapa kok bisa milih kata-kata Gadgetgo? Kok enggak Go Start atau gimana? Benar. Oke, kalau Formos itu karena kenapa itu ada dipilih Formos ya. Kebetulan Formos itu leadernya adikku sendiri, Robert. Dia punya filosofi, dia pengen jadi yang terdepan. Nah dari semua sinonim kata-kata, dia yang paling suka itu Formos, makanya dia pilih Formos. Oh Formos ya? Bukan Termos loh ya, bukan termos. Benar. Formos gitu, jadi dia pengen jadi yang terdepan gitu. Terus? Kalau untuk ME balik lagi ke apa? Cara penanganannya, jadi cara metode kita menangani klien. ME itu berarti means diri sendiri, me. Jadi kita selalu bilang sama klien di sini kita treat brand mereka layaknya milik kita sendiri. Jadi bisa dibilang strategi dan fasilitasnya kita pun sangat menyesuaikan kebutuhan dari klien, kurang lebih seperti itu. Jadi memang biasanya sebelum jadi gandengan nih sama kliennya ME, kita selalu adakan sesi interview. Nah untuk memastikan kebutuhan, tujuan mereka dan jenis bisnisnya itu memang inline dengan apa yang kita kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Nah kalau untuk yang ketiga Gadgetgo, kalau Gadgetgo itu kita punya filosofi Gadgetgo, jadi hanya dalam waktu sebentar kita bisa bilang itu customer ataupun orang-orang yang istilahnya masuk ke event kita itu mendapatkan sesuatu dalam waktu yang singkat. Jadi Gadgetgo gitu. Harus cepat gitu ya. Jadi artinya dia begitu kita mulai langsung jadi gitu ya. Benar. Ya terus untuk menjalankan bisnis ini, sudah menjalankan berapa lama ini bisnis ini? Istilahnya kan biasanya kan orang kalau sudah lama itu pasti kan sudah banyak pelanggan ya. Benar. Itu kira-kira sudah berapa tahun itu untuk ME-nya, terus untuk Formosnya dan Gadgetgo-nya itu kira-kira berapa lama? Kalau ME sendiri sudah dari tahun 2013, jadi tahun ini kita udah masuk tahun ke-7. Kalau untuk Formos dan Gadgetgo sendiri baru tahun 2018.
Jadi baru 2 tahunan. 2 tahunan ya, berarti 2 tahunan sudah besar ini ya. Amin. Nanti kalian lihat di Instagramnya itu, wah bagus tuh. Mungkin ada Google AdSense nanti ada juga di. Ya, coming soon. Coming soon. Kalau siapa tahu nanti mungkin ada Google AdSense yang nanti yang Meli buat gitu. Ya. Nah terus untuk ini pertanyaan terakhir ya. Kan ini kan kita sedang seluruh dunia ya mengalami pandemik ya COVID-19. Nah pada saat bulan Maret itu kan pada saat itu masuk ke Indonesia itu ada dampak nggak? Maksudnya penurunan omset atau mungkin malah tambah naik atau ya kan kita setiap pekerjaan kan pasti beda-beda. Ada yang pekerjaan itu tambah naik, ada yang pekerjaan tambah turun atau yang biasa-biasa saja. Nah kira-kira dari COVID-19 ini kira-kira ada perubahan enggak atau ada ini enggak penurunan enggak dari omset? Oke. Kalau pandemi COVID ini terus terang waktu pertama kali muncul itu kita juga sempat kena dampaknya sih. Meskipun sebenarnya bisa dibilang digital itu salah satu industri yang lagi naik daun ya. Betul. Dan justru karena pandemi ini semua orang itu lagi butuh digital sebenarnya. Jadi dari dulu udah butuh digital, sekarang urgensinya makin butuh nih karena kalau selain digital mereka bisa platform apa lagi yang mungkin dengan biaya yang lebih approachable seperti itu. Nah terus terang waktu itu sempat kena kenanya itu karena kebetulan kita ada megang industri macam-macam, ada makanan, kemudian ada beberapa industri retailer juga, kemudian juga produk-produk. Nah mereka yang kena sebenarnya. Jadi misalnya industri makanan itu rata-rata omsetnya bisa jatuh 70-90% hanya dalam waktu sangat pendek. Nah, dalam waktu sangat pendek itu juga banyak sekali perubahan-perubahan update dari pemerintah yang mungkin juga waktu itu masih simpang siur ya. Jadi goyang banget mereka. Akhirnya lumayan sih dari beberapa industri yang kena itu mereka akhirnya memutuskan untuk pending semua supplier termasuk kita akhirnya. Jadi semua kena termasuk kita karena mereka kena dampak itu dulu akhirnya ke kita. Nah, cuma memang puji syukur banget setelah 2 bulan pandemi COVID itu jalan, mungkin orang udah mulai bisa menerima. Klien-klien yang sempat pending itu mulai kembali lagi, mulai ngatur lagi istilahnya itu oke, saat ini kita harus ngapain ini. Jadi rata-rata untungnya klien kita itu punya mindset yang pejuang, kita bisa bilang seperti itu. Jadi mereka merasa ya sih saat ini sulit, mereka butuh cut off, tapi mereka punya belief bahwa cutting off budget digital marketing bukan wasting to do saat ini. Nah, jadi memang setelah 2 bulan COVID itu kita bisa bilang cukup berangsur membaik, pulih. Bahkan mungkin kalau sekarang demand-nya lagi cukup naik, kurang lebih sih seperti itu. Jadi mungkin secara bisnis sempat kena, tapi untungnya nggak lama. Untungnya nggak lama. Jadi bisa dibilang sekarang membaik. Cuma memang tantangannya saat ini ya mungkin bukan di omset ya, tapi tantangannya kita adalah taking care the clients karena nggak bisa dipungkiri daya beli masyarakat sekarang juga makin selektif ya. Selain mungkin ada beberapa segmen yang menurun, tapi kita bisa bilang segmentasinya makin selektif, makin pinter. Jadi mereka juga apalagi belum lagi banyak bisnis yang banding harga ataupun banyak produk baru bermunculan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah itu tantangan yang baru sih gitu. Dan juga mungkin kompetisi di digital ini juga menaik drastis, kurang lebih seperti itu. Jadi ada saingan gitu ya. Jadi kan mungkin banyak orang yang melihat industri ini lagi tumbuh. Jadi juga banyak yang berlomba-lomba untuk bisa segera masuk di industri ini. Jadi apa itu namanya dulunya mungkin cuma 3 atau 4 pesaing, sekarang sudah ada sekitar 10 gitu. Ya, sekarang mungkin dari harga paling hanya berapa sampai berapa itu sekarang banyak sekali gitu. Jadi memang mungkin omset adalah satu apa ya istilahnya satu tantangan, tapi tantangan lebih besarnya di luar omset. Mungkin bisa dibilang kalau untuk industri digital sih. Oke. Ya, jadi ya itulah pemirsa ya. Jadi walaupun kita masih di pandemi COVID-19 ini,
kita tetap harus ada harapannya. Maksudnya kita berharap, ya kita believe, kita percaya bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera selesai dan kita kembali ke kehidupan normal lagi. Ya, bukan ke new normal ya, tapi kita kehidupan normal yang lama lagi ya. Jadi ini Miss Verly sudah memberikan tips-tips ya, bahwa kira-kira apa yang harus kita lakukan ya toh, walaupun memang kondisi sekarang ini memang daya beli masyarakat itu menurun ya, tetap kita harus ada kepercayaan ya, kita harus percaya bahwa ini akan segera selesai ya. Jadi demikian video dari saya, dan mungkin nanti kalau kalian misalnya mau bertanya-tanya bisa di kolom YouTube saya. Nanti mungkin saya akan berikan Instagram dari Miss Verly bagi yang kalian nanti misalnya mau mempromosikan produk kalian, mungkin bisa melalui Miss Verly ya. Oke? See you guys. Bye bye. Hai teman-teman semuanya, memang saat ini selama pandemi dan kita juga di sekarang new normal, memang mungkin untuk certain bisnis dan certain segmen memang sangat sulit, tapi jangan kehilangan harapan. Selalu akan ada cara untuk menuju ke titik yang baru dan lebih baik gitu. Untuk teman-teman yang mungkin butuh bantuan dari segi manajemen digital marketingnya, khususnya social medianya, dari Instagramnya, Facebook page-nya, kemudian mungkin Twitter atau YouTube, bisa kontak aja langsung ke ME Social Media Management dan Marketing Service. Bisa juga DM aja ke Instagram kita. Nanti luangin waktu aja untuk ngobrol sama tim assessment kita. Nanti kita akan bantu kira-kira apa yang bisa dikembangkan lagi dari bisnis teman-teman. Itu sehat selalu, stay safe, stay healthy. Bye bye.